Selanjutnya, cryptocurrency mulai dilirik sebagai instrumen investasi walau belum mendapat kepastian di dalam negeri setahun ini saja harganya naik lebih dari 500%. Satu Bitcoin yang dulu tidak berharga, sekarang dinilai seharga satu rumah. Kami ajak Anda untuk melihat seperti apa investasi digital yang sedang digilai kaum milenial dunia ini. Bagi orang awam mungkin tak banyak yang mengetahui cryptocurrency. Namun kata Bitcoin pastinya banyak yang sudah mendengar. Ya, mata uang kripto ini mulai booming di tahun 2009 dan hanya perlu 10 tahun, 18 juta Bitcoin menguasai pasar dunia dengan nilai 2.100 triliun rupiah. Opsi aset kripto ini pun semakin beragam. Selain Bitcoin, muncul pula Litecoin, Ethereum, hingga Dogecoin. Dijual dengan harga perdana hanya $0,0009 dan di awal tahun 2020 harga Bitcoin ini menjadi 375 juta hingga 450 juta rupiah. Bahkan pada awal tahun 2021, nilai ini terus menguat dengan signifikan. Satu Bitcoin menembus harga di atas 700 juta rupiah. Tak heran, investor mata uang kripto di tahun ini cuan besar. Salah satunya Lawrence. Asam garam sudah dirasakan Lawrence sejak trading Bitcoin di tahun 2010. Karena benar-benar gak ada harganya gitu. Jadi waktu itu benar-benar antusias saja ya mungkin ya. Hanya kita-kita yang mungkin sangat percaya dan kita melihatnya sebagai sesuatu yang wah ini teknologi bisa dibawa kemana gitu. Kita tidak pernah menduga kalau teknologi yang sama ini ternyata bisa lanjut terus dan bisa diterima banyak sekali orang. Perdagangan pasar fisik aset kripto memang menggiurkan. Segmentasi pasarnya pun semakin luas. Data Indodex.com, salah satu pengembang Bitcoin di Indonesia, 1% dari total penduduk Indonesia bermain aset kripto ini karena potensi pasarnya yang menjanjikan. Terlebih, bermain cryptocurrency kini menjadi lebih mudah karena memiliki kemiripan layaknya bermain saham alias trading. Jadi pada dasarnya orang memilih momen yang tepat untuk membeli dan momen yang tepat untuk menjual. Ya, jadi bukan berarti investasi kripto itu seperti menaruh uang 100.000, kemudian bulan depan jadi 500.000, bukan seperti itu. Ya, karena memerlukan momen yang tepat untuk kita memutuskan masuk ke pasar kapan, kemudian menjualnya kapan. Namun di tengah performanya yang semakin menarik hati, pengamat investasi berharap masyarakat tidak terlalu terbuai dan ikut latah dengan cuan besar ini. Mulai dari fluktuasi harganya sepenuhnya diatur pasar dunia, hingga porsi investasi yang harus disesuaikan kebutuhan. Tadi saya cerita harus sudah fundamentalnya secara keuangan dia baik, kemudian juga profilnya secara psikis juga dia nggak merasa terganggu dengan volatilitas dari harganya, karena ini kan nggak ada remnya ya. Cryptocurrency ini kan nggak ada, dia bisa naik unlimited dan dia bisa turun unlimited gitu. Pasar yang betul-betul menentukan harganya apakah dia akan naik dan turun. Nah, jadi itu juga untuk orang-orang yang punya jantung yang kuat juga, yang risk profile-nya memang cukup agresif ya dari sisi profile investasinya gitu, Mas. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti Kementerian Perdagangan juga memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati investasi pada aset kripto lantaran pergerakan harganya sangat dinamis. Sejumlah peraturan pun dibuat, mulai dari menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik kripto, serta memberikan tanda daftar kepada 13 pedagang aset kripto di Indonesia. Sebagai alat pembayaran, jadi aset kripto hanya dapat digunakan sebagai alat investasi. Nah, itulah yang akan kami atur bagaimana melakukan perdagangan aset kripto sebagai alat investasi, di mana tujuan pengaturan ini adalah untuk pertama melindungi kepentingan dari nasabah ya, memastikan bahwa transaksi dapat dilakukan secara aman, dan yang kedua adalah agar dapat mendorong perdagangan aset kripto ini terus berkembang ke depan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan kala ingin berinvestasi aset kripto. Pertama, pastikan modal yang dimiliki adalah modal yang aman dan bukan modal konsumsi, serta jangan berhutang. Kedua, pilih aset kripto dengan pergerakan yang tidak terlalu fluktuatif. Ketiga,
belilah aset kripto dari trader yang sudah berizin. Keempat, dan yang paling penting, harus pelajari dengan cermat aset digital dengan matang sebelum memilih mengkoleksinya. Dan tak lama lagi, bursa kripto atau digital future exchange pertama akan beroperasi di Indonesia dan transaksinya akan diatur dan diawasi oleh Bapepti. Ruli Kurniawan, Andika Suramanto, Jakarta.